Di sebuah tempat yang bernama Capiapo yang berada di Chili bagian utara, para warga sekitar lagi bertangkurak ria bersama dan seperti keluarga sendiri. Di rumah seseorang yang bernama Mario, dia punya istri yang bernama Katie dan anaknya yang bernama Scarlett. Dan usut punya usut, mereka yang datang ke sana merupakan rekan kerja Mario yang bekerja di sebuah tambang emas di padang pasir Akatama. Mario mendatangi temannya yang bernama Luko yang menjadi mandor di tempat tambang emas itu dan memintanya agar besok dia bisa masuk kerja lagi karena uang bekalnya udah hampir habis. Lucho. I know there is a lot of people asking you for the same thing. You got it. Kemudian pasangan suami istri bernama Alex dan Jesse menghampiri seseorang bernama Don Jose yang gak lain dia adalah ayahnya Alex. Don Jose menawarkan pekerjaan menjadi montir di bengkel temannya, tapi gaji per minggunya sekitar $50 atau setara dengan Rp716.000. Dan Alex pun menolaknya mentah-mentah. 50 a week. You're gonna have a baby. Can you talk to you, man? Yeah? How much you gonna pay? 50. Luko yang saat itu menjadi mandor mengucapkan selamat kepada orang tua yang bernama Mario Gomez, kita panggil aja dia Gomez, yang telah mengabdi selama 46 tahun di tambang. Dan Luko pun memberikan hadiah kepadanya, yaitu pensiun dari menambang. Mario Gomez, congratulations on your retirement. The bravest man I ever met. Someone fill this old man's glass. Sementara itu di jalanan kota, tukang dagang chicken yang bernama Maria yang lagi menawarkan beberapa dagangannya bertemu dengan adiknya yang lagi tertidur di kursi taman bernama Dario dan memberikan sebuah sarapan kecil untuknya. I don't care if you don't eat them. I'll always. Kemudian Mario dan kawan-kawan yang lagi naik bis dan akan pergi ke pertambangan berhenti di sebuah tempat untuk menjemput temannya yang bernama Don Giovanni. Kita panggil aja dia Yoni yang punya 2 istri yang sering bertengkar. Wow, dan dia pun ikut naik ke bis itu untuk menuju tambang. Hey! We have to find a solution to this. Hey. Mario! Admit it, you're jealous. Ternyata Dario yang seorang pemabuk berat ikut serta dalam perjalanan. Dia akan ikut ke dalam tambang emas untuk menyambung hidup. Dan sampailah mereka di tambang emas yang ada di padang pasir Akatama itu. Sebelum mereka masuk, Luko yang saat itu menjadi pengawas dan menjaga keselamatan anak buahnya menghampiri bos tambang yang bernama Mr. Castillo. Dia mengungkapkan bahwa gunung ini nggak stabil dan dikhawatirkan akan runtuh. Tapi karena nggak mau rugi, si bos menegaskan bahwa mereka bisa pulang dengan membawa emas sebanyak 250 ton per hari. Wow! My job to keep this man safe. Your quality is gone up. Mereka pun berkumpul untuk membawa perlengkapan. Luko memanggil orang yang bernama Manani yang berasal dari Bolivia untuk bekerja di tambang pertama kalinya. Tapi Edison yang dijuluki Elvis malah mengolok-ngoloknya. The tin digger. What is that tin digger? Money, our new boy from Bolivia. Know about mining for gold. Akhirnya mereka mulai memasuki tambang emas itu. Manani sempat bingung saat Mario mengatakan bahwa jalan masuk dan jalan keluar adalah pintu yang barusan dia lewati. Dia juga melihat di sepanjang jalan yang mereka lewati terdapat foto dan beberapa lilin untuk mengenang mereka yang meninggal di tambang itu. You know Elvis didn't write his own lyrics, right? Dan tibalah mereka di kedalaman 520 meter, mereka pun dibagi menjadi 2 tim. Dan Elvis saat itu menyimpan beberapa alat dan perbekalan bersama yang lainnya. I know, that's crazy. He actually thinks he's Elvis. He's just always looking for trouble. Manani diajak oleh Mario untuk belajar bagaimana cara mengendalikan beku. Luko yang mengecek keadaan sekitar terpaku melihat kaca yang bertebaran di atas tangga. Dia pun menoleh ke atas dan melihat retakan batu yang sangat besar. Mario dan Manani yang lagi mengumpulkan beberapa bongkahan emas dihampiri oleh Elvis yang tiba-tiba mengatakan bahwa semua orang Bolivia adalah pencuri. Manani yang gak terima akhirnya dia pun melakukan pembelaan. Hingga tiba-tiba
hell. Tambang itu longsor dan mengubur apa aja yang ada di sana. Retakan yang Luko lihat bergerak sehingga menimbulkan gempa dan mereka semua berhamburan naik ke mobil menuju ke tempat penampungan yang gak jauh dari tempat mereka. Mario dan Manani yang ada di jalur pelarian hampir aja ketinggalan untuk menaiki mobil itu. Lorong yang begitu panjangnya itu akhirnya terkubur, tapi beruntung mereka semua dapat terselamatkan. Luko yang berpapasan dengan mobil Yoni menyuruhnya untuk balik arah kembali menuju tempat penampungan dan menunggu bantuan datang karena jalan menuju atas telah tertutup sepenuhnya. Lalu kemudian Mario yang tersadar mencoba untuk mencari korban yang selamat. Mereka pun menyelamatkan pastur yang terjebak dalam mobil. Dan betapa terkejutnya saat Mario melihat ke atas sebuah batu berukuran raksasa menutup jalan itu. Alex, you alright? Sementara itu di atas tambang, Bos Castillo menyuruh anak buahnya untuk segera berjaga menghindari pers dan para keluarga sebelum mereka mengambil keputusan, yaitu menyelamatkan atau membiarkan mereka terkubur dalam tambang. Edan. A serious accident just occurred at the San Jose mine. Miners trapped inside has yet to be determined. Kemudian Luko menghitung berapa orang yang tersisa hingga akhirnya dia menyimpulkan bahwa yang selamat adalah 33 orang. Mario yang gak putus asa mencari tangga cerobong asap yang akan menyelamatkan nyawa mereka. Tapi ternyata tangga itu belum selesai dibangun alias tangganya hanya sampai beberapa meter. Dan ketika mereka kembali ke bawah, tiba-tiba... Let's go back. Para keluarga udah berkumpul di depan pembatas. Mereka menanyakan perihal keluarganya yang terjebak di sana. Dan Maria yang saat itu menjadi yang paling terdepan karena adiknya yang bernama Dario ada dalam tambang itu. And you too! All of you! Go home! No, please stay. We have to stand our ground. We have to stand our ground. We have to stay put. Sementara itu di Istana Kepresidenan, Santiago, presiden dan stafnya kebingungan apakah pihak pemerintah harus turun tangan atau tidak untuk menyelamatkan mereka, karena status dari tambang itu adalah milik swasta atau perorangan. Tapi Menteri Pertambangan bernama Lawrence akan mengambil alih dan akan bertanggung jawab asalkan diberi kepercayaan oleh Presiden untuk membuktikannya, dan Presiden pun menyetujuinya. With all due respect, sir, it's not about us. I believe we have a moral... Never set foot in a mine, Lawrence. Keesokan harinya Lawrence datang ke lokasi tambang. Dia pun dihadang oleh Maria dan memintanya untuk berjanji menyelamatkan semua orang yang ada dalam tambang itu. Lawrence pun berjanji kepada Maria di hadapan semua orang. It's been 2 days and no one has told us anything. I promise you we're going to do everything we can. Move, let them through, okay. Thank you. Lawrence melakukan mediasi dengan Mr. Castillo soal kemungkinan-kemungkinan yang akan mereka hadapi ketika menyelamatkan korban. Dan dia menyebutkan bahwa nggak ada yang bisa dilakukan karena beberapa korban sebelumnya nggak pernah terselamatkan. Couple of them were almost killed. You know how many men we saved? I've been a miner for 25 years. No one! Kemudian Lawrence kembali kepada masyarakat dan memberikan pengumuman bahwa tambang ini sangat berbahaya bagi penyelamatan, sehingga mereka harus menghentikan upaya penyelamatan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Sontak Maria pun datang menampar Lawrence. Sementara itu di bawah, Dario yang kelaparan meminta makanan kepada Yoni, tapi dia nggak bisa semena-mena dan harus menunggu yang lainnya datang. Dario kemudian memaksa dan memakan stok makanan itu. Mario yang saat itu lagi rapat dengan Luko dipanggil untuk meredakan kekacauan ini. Stop it! Stop it! Buried alive. That's the big deal. There is no ladders to climb. Yeah. And the food we have left to keep us alive.
Luko yang putus asa mengungkapkan bahwa mereka akan mati perlahan karena yang di atas nggak akan menyelamatkannya. Tapi akhirnya mereka semua menuruti saran dari Mario, yaitu stok makanan akan dibagi sama rata sampai bantuan tiba. Dan Mario lah yang memegang kunci stok makanan itu. No! I don't believe that! I believe we'll make it out of here because and if they don't, our families will! Yep, give me. Presiden akhirnya menyuruh engineer bernama Andre Sogoret yang ahli dalam bidang pengeboran untuk mengambil alih rencana penyelamatan korban. Andre pun datang ke tambang itu dan menemui Lawrence. Sogoret says for a period of time if they are relatively healthy, but we don't know that. Andre menjelaskan bahwa sekarang para korban berada di tempat penampungan dan terhalang oleh batu yang sangat besar yang diperkirakan berbobot 700.000 ton. Batu itu menghalangi pintu depan dan skenario terbaik selain mendobrak pintu depan yaitu membornya dari tempat lain. We can't go in through the front door, so to speak. Too deep. 8 dates. But then to deviate like this. Akhirnya para tim pengeboran pun datang. Masyarakat pun antusias melihat keseriusan dari pemerintah untuk menyelamatkan para korban. Maria yang saat itu bertemu dengan Lawrence sempat memberikan ucapan terima kasih karena telah menepati janjinya. Kembali ke bawah, Mario yang bertugas untuk membagikan makanan memberi mereka jatah 1/4 susu dan sebuah biskuit untuk dimakan hari ini. Dan kemudian mereka bahu-membahu mengambil beberapa alat dan aki mobil untuk pencahayaan di sana. How come the ladies love you so much? There's 33 guys down here now. Pengeboran pun dimulai, beberapa bor telah ditempatkan di titik masing-masing, tapi masalah datang saat bor yang mereka gunakan akhirnya macet karena mengenai batu diorit yang 2 kali lebih keras seperti granit. What you need to do, be a suit, go talk to the media. Let me do my job. I don't have 6 months to explain to you the Okay, I complex. can get you more drills, but we're running out of time. Dario yang mengalami depresi karena tekanan yang begitu besar dan rasa haus yang luar biasa ditenangkan oleh pastor yang menyebutkan bahwa ada hal yang lebih buruk dalam hidup daripada kematian. Pastor menuntunnya untuk berdoa dan Dario pun akhirnya bisa menenangkan dirinya. How come you have time for me? There's a lot worse things in life than that. We can say a prayer together, if you like. Lawrence membuat camp di depan pagar agar keluarga dari korban dapat menunggunya dari luar. Dan beberapa keluarga di sana tampak bahagia karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa sekolah dadakan dan perbekalan yang memadai. That one. What's she been saying? What are you doing? Her name is Susana. But only family members are permitted inside the fence. So. Gak terasa 8 hari berlalu, Mario menugaskan Alex untuk menyuling air. Entah itu air apa, yang jelas air itu kemudian dia bawa ke Mario untuk dibagikan lagi kepada para kru yang lainnya. It sucks, but it's just about drinkable. Di hari ke-12, akhirnya mereka mendengar suara bor yang mendekati tempat penampungan. Mario dan kawan-kawan bergembira karena sebentar lagi mereka akan segera keluar. Tapi tiba-tiba suara bor itu seolah-olah menghilang dan menjauh dari mereka. What? At least they're not going to look for us forever, Mario. We're starving, Mario! Kini Alex yang depresi, dia pun berlari ke arah jurang yang dalam. Tapi tiba-tiba Mario datang dan mengatakan bahwa jangan pernah menyerah karena anak dan istrinya menunggu di rumah. Alex pun sadar dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. When you have a wife, they're counting on you, Alex. I need you. Singkat cerita, stok makanan semakin menipis. Mario dan Alex membagi rata makanan itu. Meskipun makanan itu dicampur dengan air agar terlihat banyak. Kemudian Dario curhat dan minta maaf kepada semua orang karena telah mencuri beberapa makanan. Hingga akhirnya mereka pun mulai berhalusinasi. I have been wanting to say something. I just hope that one day you can forgive me. I'm very sorry that I have stolen from you guys.
Fresh milk. Anyone? Mario pun mengungkapkan bahwa dia ingin berterima kasih kepada semuanya karena dapat berbagi makanan terakhir. Namun tiba-tiba I am officially handing in my retirement papers. pengeboran pun akhirnya dihentikan karena keterbatasan alat dan waktu. Lawrence yang saat itu nggak bisa berbuat apa-apa melihat beberapa keluarga korban bernyanyi dan berdoa agar keluarganya bisa terselamatkan. Que me ha dado tanto que cuando los abro su fondo es. Karena melihat perjuangan keluarga korban yang saat itu berharap sepenuhnya kepada Lawrence, akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan pengeboran. Kemudian dia diberitahu oleh salah satu pekerja di sana agar memakai arah azimut. Azimut adalah sudut horizontal yang diukur searah jarum jam dari suatu garis dasar utara. Jadi intinya adalah bor itu harus sedikit miring agar dapat menembus penampungan itu. Kemudian Andre yang saat itu datang membantunya untuk menentukan sudut. Let the toughness of the rock be the guide. Only if you aim to Miss. Now you're thinking like a miner. Mario melihat semua kru udah terkulai lemas, dia pun mengasingkan diri dari teman-temannya dan memposisikan dirinya untuk tidur. Tapi saat dia akan mulai tertidur, tiba-tiba bor dari atas kepalanya menembus dinding penampungan itu. Sontak dia berteriak kepada semua orang. Lawrence mencoba mendengarkan memakai stetoskop, dia pun yakin bahwa mereka masih hidup. Kemudian Alex menandai bor itu dengan piloks merah dan mereka mengirimkan surat pendek yang dibalut dengan plastik. Keluarga dari korban pun bersorak bergembira mengetahui bahwa keluarganya masih hidup. Pemerintah pun mulai mengirimkan bor yang lebih besar untuk menggali tanah agar lebih cepat. Tapi masalah datang menghampiri saat mereka mengetahui bahwa korban bisa diselamatkan sekitar 3 bulan lagi. Kemudian dengan sigap pihak pemerintah mulai mengirimkan logistik ke dalam penampungan itu. Satu persatu akhirnya para korban bisa berkomunikasi dengan keluarganya dengan menggunakan video call. Termasuk Mario yang saat ini lagi terkenal karena kepemimpinannya yang luar biasa. I've missed you. Allow me just to know how to organize people. Tibalah bagian Maria yang akan menghubungi Dario adiknya. Tapi Dario hanya terdiam membisu seolah-olah ada yang dia sembunyikan. Pekerja mengatakan bahwa mata bor yang menggali batu itu patah dan serpihannya tertinggal di dalam galian itu. Sehingga Lawrence berinisiatif untuk memesan magnet raksasa dari Brazil agar bisa mengambil serpihan bornya. Contacts in Brazil get us some big old magnets. It's added yet more urgency to the rescue Like a effort. horizontal support, a beam or something. Sementara itu di bawah, Yoni yang lagi membaca koran akhirnya mengetahui bahwa Mario terkenal di luar sana dan ditawari untuk menulis kisahnya. Mereka merasa bahwa nggak ada pemimpin di bawah sini dan semuanya pun kini memusuhi Mario. Get out of here! You gave it to me. Tapi Dario yang galau akhirnya menghampiri Mario dan curhat mengapa dia menghindari kakaknya. Dia pun menceritakan bahwa dia sakit hati karena dulu kakaknya meninggalkannya sendirian. Mario pun memberi saran bahwa seburuk-buruknya keluarga, dia adalah keluarga kita satu-satunya. We get out if you for everything that she has ever done. Family is all we have. Di tempat lain si Elvis menghampiri Manani dan menuduhnya telah mencuri iPod miliknya. Keributan pun gak bisa dihindarkan. Manani yang saat itu memegang pisau akan membunuhnya. Tapi Mario pun segera datang untuk menengahinya. Stop! Look at me. Look, man. Over this piece of shit.
Disinilah kesempatan Mario melakukan pembelaan karena sebetulnya dia nggak pernah menerima tawaran untuk menuliskan ceritanya di buku. Karena dia sadar bahwa mereka semua yang terjebak dalam tambang ini adalah keluarganya. I didn't sign the book deal. Don't do that, because we are not gonna get anything out of this. You are my brothers, and if we wanna stay brothers... Dan mereka pun kembali bersatu berpelukan satu sama lain. Akhirnya bor yang patah itu bisa dikeluarkan dengan bantuan magnet, gerbang pun dibuka dan masyarakat bisa masuk ke dalam area itu. Tapi ternyata ada masalah di bawah, yaitu ada besi balok tepat di bawah pengeboran yang menghalangi datangnya mata bor dan bisa aja menghancurkan tempat penampungan. We know. If she hits those beams, that drill's a goner. We're all ready to get out of here. Hingga akhirnya mereka merakit beberapa bom dan beberapa kayu untuk menyangga ruangan itu agar nggak ambruk saat mereka meledakkan bomnya. Dan kemudian For some overtime. Come on, baby. Ahead of our first day, yeah, believe. Besi penyangga itu berhasil dihancurkan dan mata bor yang besar itu akhirnya bisa menembus penampungan. Thank you, Jack. 69 hari mereka hidup di bawah tanah dan hari ini mereka akhirnya bisa naik ke atas permukaan. Para penyelamat akan mengirimkan kapsul untuk mengeluarkan mereka satu persatu. If anything happens to the Phoenix capsule, if there is a real possibility we can't get you guys out. Dan orang yang pertama naik ke atas adalah Alex. Alex pun masuk ke dalam kapsul itu hingga saat di perjalanan tiba-tiba kapsul itu berhenti dan membuat semua panik. Operator yang mengendalikan kapsul itu mencoba untuk menurunkannya kembali. Hingga kemudian We lost the feed. We lost Alex. They've lost contact. akhirnya Alex menjadi orang pertama yang berhasil keluar dari tambang itu. Dia dihampiri oleh ayah dan istrinya yang saat itu menggendong anaknya. Kemudian disusul dengan Mario dan semua teman-temannya hingga membuat masyarakat terharu. My sister, Maria Segovia. Do you know her? Right there. Come. Dario pun bertemu dengan kakaknya, menatapnya dan mereka pun berpelukan. Hingga akhirnya